Sok pertanyaannya. Kang Mulai ini mau bertanyakan sekitar masalah yang tadi kita masalah kerasukan ya. Kerasukan. Iya. Kata teman saya itu kerasukan itu bohong. Karena Kerasukan itu pas bohong. ternyata saya dipinta suruh tolong ini kalau benar ada jin di badannya bacain doa katanya. Itu kameramen. Oh ya. Ini tolong katanya kalau benar jin itu ada di manusia, tolong dibacakan doa. Ternyata setelah saya dicoba bacakan doa, seorang itu ngamuk-ngamuk. Tapi katanya bohong. Katanya bohong kata si Orang itu. ya kata saya ini Ya. kenapa kalau bohong saya bacakan ayat ngamuk. Yang ngamuk itu orang ini apa jin kan gitu kata dia. Kan dari tadi saya nggak ngomong dengan orang itu, nggak bersugesti segala macam, cuman saya bacakan doa orang itu ngamuk. Kalau misalnya ini bohong, ya udah Anda aja yang menyimpulkan. Setelah itu saya tinggalkan yang kesurupan. Ya, ngundang lagi Kang itu belum ini. Ya udah sugesti aja kata saya kan nggak bisa berdoa. Oh, jadi pertanyaan itu dia masih nanya sampai sekarang. Ya. Saya belum jawab. Sebetulnya bingung jawabnya ya. Yang kerasukan itu bohong katanya. Iya katanya. Memang kerasukan udah dijelaskan ya di video yang dulu ya. Untuk para fans sejati mungkin sudah pernah membukanya ya. Sudah dijelaskan. Jadi kesurupan itu ada dua. Memang ada sugesti akibat emosional ya. Ada juga yang murni dari jin. Gitu. Jadi ada dua. Emosional itu seperti apa? Tapi akan kembali kepada jin. Meskipun yang emosional akan kembali kepada jin ujungnya. Cuman yang membedakan dosisnya aja. Sudah dikuasai jin sepenuhnya atau emosionalnya. Nah, jika ingin memahami jin, ya harus belajar ke ahli jin. Gitu. Harus belajar ke ahli jin. Siapa yang ahli jin? Di sini manusia semua soalnya. Ini juga pabrik jin. Di sini manusia semua. Jadi belajar ilmunya intinya ya. Belajar ilmunya, ilmu tentang jin dan ilmu tentang manusia. Gitu, karena segala sesuatu ada hakikatnya ya. Segala sesuatu kehidupan ada hakikatnya, termasuk manusia ada hakikatnya manusia, ada hakikatnya jin. Bahkan ada hakikatnya hewan, ada hakikatnya tumbuhan. Semua itu ada ilmunya jika kita pelajari. Ya. Kita pelajari ada ilmunya. Contoh zaman dulu ketika memotong pohon, asal potong atau mencari waktu hari. Mencari waktu ya. Itu sebetulnya bukan mitos. Mencari waktu itu bukan mitos. Hitung-hitungan ya. Nah, hitung-hitungan itu zaman dulu dipakai. Sekarang zaman milenial, udah nggak zaman bro. Ya udah nggak zaman bro. Tetapi boleh diuji kualitas, boleh diuji klinis ya. Uji kualitasnya secara alamiah. Silahkan dibedakan antara mengambil pohon sembarangan dengan mengambil pohon yang dihitung harinya. Saya jelaskan lagi, banyak yang salah paham nih. Yang dimaksud dihitung harinya itu bukan masalah magic, bukan masalah gaib, bukan. Masalah apa? Masalah ilmu. Ilmu tentang tadi saya bilang ada hakikatnya, pepohonan juga. Ilmu tentang pepohonan. Karena pepohonan itu ada masanya. Ini untuk yang belajar IPA ya. Ada yang belajar IPA nggak? Nah, untuk yang kuliah jurusan IPA ini bagus ya. Pasti jawabannya sudah ada kalau di ahli IPA ya. Kalau saudara semua yang mempelajari IPA, biologi mungkin ada jawabannya di situ ya. Kenapa? Karena ada masanya pohon itu mengeluarkan cairan yang begitu banyak. Dan ada masanya pohon itu mengeluarkan cairan yang begitu sedikit. Jadi ada kandungan air. Kalau kita manusia itu darah. Ya, kita manusia itu darah. Manusia ada nggak yang kekurangan darah? Ada ya? Ada. Nah, ada yang darahnya banyak nggak? Alias darah tinggi ya. Darah tinggi. Nah, alias darah tinggi itu manusia ya. Di pohon juga terjadi seperti itu. Ketika cairannya sedang sedikit, maka disitulah dipotong. Maka hasilnya kadar air itu bisa mempercepat pembusukan dan bisa melemahkan kayu. Sebetulnya ke situ larinya, saudara. Jadi bukan mitos, tetapi fakta. Faktanya adalah ini memakai ilmu.
Dan justru yang membuat saya aneh, mereka tidak sekolah. Ada nggak sekolah IPA, ada nggak sekolah biologi di zaman itu? Itu yang membuat saya aneh. Kenapa kok mereka bisa tahu tentang kadar air pohon? Nah, itu yang membuat saya aneh. Wow, justru saya malah kagum. Malah kagum kenapa? Kalau zaman sekarang udah serba ada. Zaman dulu pakai apa? Nah, inilah tentang ilmu ya. Jadi dulu mah nggak belajar tapi pintar-pintar ya. Nah, jadi ilmu tadi apa pertanyaannya? Katanya kerasukan itu bohong. Nah, ya. Karena tidak memahami ilmunya seperti tadi. Ada yang bilang pepohonan itu mitos. Tapi ternyata bukan mitos, memang kenyataan. Hitung-hitungan adalah itu ilmu untuk masuknya ke jalur IPA ya. Nah, jadi ada zaman milenial ada masuk aja ke IPA. Kalau nggak pusing. Katanya sih pusing kalau masuk IPA. Pusing nggak? Katanya sih pusing kalau masuk IPA. Tapi kalau mau tahu ya harus mau pusing. Kalau nggak mau pusing ya jangan mau tahu. Gitu. Begitupun kerasukan. Kerasukan itu ada ilmunya tersendiri. Gitu. Karena ada keterangan ya bahwa Rasulullah bertanya kepada bangsa jin. Ya kan? Ini sudah sering diulang, bertanya kepada jin, "Jin, kamu tinggal di tubuh manusia itu di mana?" Lalu apa jawabnya si jin? Tinggal di aliran darahmu. Nah, tinggal di dalam aliran darah manusia. Nah, berarti apa? Itu ada. Ada. Ya ada. Kalau menurut agama kita jin itu ada diciptakan. Dan setan itu ada diciptakan, iblis itu ada diciptakan. Itu menurut agama kita ya. Menurut agama saudara nggak tahu. Sampai ditegaskan dalam hadis apa ayat itu Ustaz? Yang begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah kuciptakan manusia dan jin, tugasnya hanya satu, untuk beribadah kepadaku, itu kata Allah. Nah, tapi menurut agama saya dan untuk agama lain yang tidak percaya ya monggo, ya tidak apa-apa, kan ada ajaran masing-masing. Ya enggak, kan ada ajaran masing-masing. Gitu. Jadi intinya jin itu ada. Bahkan jelas ya kalau di agama kami ada. Kalau yang tidak percaya tidak apa-apa. Tapi di Kang Muh channel sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan. Yang tidak percaya sekalipun terhadap adanya kegaiban atau makhluk jin, sebetulnya mereka itu mengalami, sudah dijelaskan ya. Mereka itu sebetulnya mengalami meskipun nggak percaya. Dan jin itu ada, bisa merasuki, jelas. Kalau jin nggak bisa mempengaruhi manusia, tidak akan ada pemerkosaan dan tidak akan ada pembunuhan dan tidak akan ada perampokan. Dan tentunya saya juga ada dihinggapi jin. Apa? Saya juga dihinggapi jin, yang jelas gitu. Jadi saya bukan hanya mengeluarkan aja, saya juga dirasuki jin. Contohnya, ini mas saya pribadi ya. Contohnya begini, melihat orang beli mobil, saya panas. Oh, beli mobil. Padahal saya usaha duluan. Kenapa? Itu saya, kalau saudara mungkin enggak. Terus ada lagi, kalau anak muda nih, kok dia laku lagi, pacarnya gonta ganti, saya enggak. Nah, itu bagiannya dari apa? Ada lagi, bikin rumah bagus. Mereka yang bikin rumah kok kita yang repot. Nah, itu juga bagian dari apa? Nah, ya, itu bagian dari apa? Kenapa bisa timbul rasa seperti itu? Gitu ya. Yang udah jelas kan mungkin kita iri ya melihatnya, itu kan jelas dari fakta nyata. Tetapi kenapa kita bisa merasakan itu? Itu kan ada pemicu atau ada pemantik kalau api. Ya, sebelum nyalanya api, tiba-tiba nggak nyala api. Enggak.
kalau menyalakan api dengan zaman sekarang itu memakai korek bantuan. Boleh, kita jangan bicara pakai korek. Kita masuk ke hutan. Di musim kemarau, api kan nggak usah pakai korek, nyala sendiri. Ya, boleh pertanyaan itu. Kita jelaskan lagi, ya di hutan tanpa korek bisa nyala sendiri karena kemarau. Kenapa? Karena ada hawa yang begitu panas. Ada hawa yang begitu panas luar biasa. Memang nggak pakai korek, tapi hawa itu ngebentuk panasnya luar biasa. Ya, ngebentuk panasnya luar biasa, lalu tertiup angin, terjadi gesekan, langsung jadi karena saking keringnya. Berarti hati manusia itu mirip dengan itu, kering. Kalau basah, segimanapun panas ya basah. Gitu. Mungkin akan terjadi kelembaban nantinya, kelembaban. Tapi kalau kering, kena angin, hawa yang tadi. Jadi jin itu apa? Jin itu yang ini yang membuat kering, membuat panas, lalu tertiup angin, terjadi gesekan, langsung jadi percikan api. Ini contohnya, ya. Jadi manusia itu, kenapa saya bilang manusia? Saya berani mengatakan manusia bisa dipengaruhi jin. Bisa banget. Jawabannya yang kerasukan itu ada. Yang kerasukan itu ada. Karena sudah dijelaskan yang kerasukan ada dua versi. Ada yang kerasukan emosional, ada yang kerasukan betul-betul kerasukan. Nah, gitu. Kalau emosional itu kerasukannya nggak akan lama. Biasanya hanya paling lambat 30 menit ya. Paling lambat 30 menit sudah. Gitu, paling lambat 30 menit sudah. Dan disebabkan oleh masalah tekanan psikologis. Ya, disebabkan oleh tekanan psikologis. Misal suami istri bertengkar, bla 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 bla. Mungkin bertengkarnya diam-diam ya, nggak berisik kedengaran tetangga. Tahu-taunya tetangga udah wah ngejerit-jerit istrinya kerasukan. Nggak tahunya habis berantem sama suaminya. Nah ini namanya akibat emosional, tekanan. Itu. Atau habis ada masalah apapun, intinya ada tekanan emosional di dalam tubuh manusia, ya. Ada tekanan, ada permasalahan, maka mengakibatkan adrenalin memuncak, ya, tidak terbendung. Jadi ke otak tuh meluap, tidak terbendung. Jadi timbul ini kembali ke sugesti. Ini masuk ke sugesti. Timbul hayalan, kerasukan. Nah ini namanya emosional, disebabkan. Gitu. Tetapi sebetulnya ini masih nyambung juga dari jin. Emosional ini bukan berarti tanpa jin. Masih ada hubungannya dengan jin, gitu. Jadi tetap masih berkaitan dengan setan itu ya, dengan syaitan itu tetap berkaitan karena satu kesatuan ya. Maksudnya satu kesatuan itu ada garis keturunan, gitu. Jadi tetap meskipun yang emosional itu ada penyebabnya dari jin juga, gitu. Meskipun kalau emosional itu lebih dikuasai oleh logika. Kalau sudah sama jin itu nanti full dia. Full kenapa? Suruh terjun ya terjun. Udah mungkin terjun. Ya kalau udah terjun ya udah nggak tahu apa yang terjadi. Seperti itu perbedaannya di situ. Kalau dengan logika terjun nggak bakal mau. Sakit nggak bakal mau sakit. Contohnya nggak bakal mau sakit gimana? Dicubit aja. Dicubit misal gini. Kalau nggak diklik-klik ya. Klik-klik. Pasti dia akan memberikan respon. Nah ini masih dalam penguasaan normal. Maksud normal tuh ini berarti kerasukannya emosional, ada sesuatu. Nah, tetapi bukan berarti nggak ada jinnya. Si jin itu udah siap. Saat kerasukan emosional, bukan berarti nggak ada jinnya, justru bahaya. Kenapa? Karena dia membuka peluang untuk jin masuk menguasai sepenuhnya. Kalau sudah masuk menguasai sepenuhnya ya udah. Bahaya. Jadi intinya meskipun dia kerasukannya emosional, kita sebagai keluarga sentuh dia dulu sebelum jin menguasai dengan sepenuhnya. Gitu. Kenapa? Karena kembali dari mana datangnya seperti tadi ya. Ibaratkan korek dengan di hutan. Itu perumpamaan yang sangat nyata.
Jadi kita sebelum emosi itu sudah ada yang membentuk hawa panas itu. Siapa yang membentuk hawa panas itu? Ya itulah dia, pembuat masalah. Agar manusia memperbanyak dosa. Jadi dibentuk. Biasanya kan di sini kerasa panas ya. Itu bukan api, itu darah yang menggulak. Nah, jadi ada pemantiknya. Ada pemantiknya gitu ya. Ada pemantiknya, jadi kita langsung merasa hangat. Di badan tuh hangat kalau lagi emosi ya. Ke muka hangat, badan hangat, Karena apa? Karena jin diciptakan dari apa? Dari api. Itu jelas kalau di agama kita ya. Jin diciptakan dari api. Hawa kita panas karena ada pemicu yang membuat darah itu panas. Lalu menguasai pikiran dan menguasai hati. Simpelnya seperti itu. Sebelum terjadinya masalah gitu. Kalau masalahnya kan bisa dilihat ya, misalkan ini ngeledek ya, terus saya pukul. Kenapa kamu mukul? Kan kamu ngeledek. Ini jelas terlihat ya, si ini ngeledek lalu kita pukul, berarti yang salah ini kan. Kalau kita bicara logika. Tapi kalau kita bicara jin ya, kenapa dia tiba-tiba ngeledek? Kenapa tiba-tiba ada ngeledekin? Atau kenapa tiba-tiba ada masalah ini? Dan kenapa tiba-tiba kita menanggapi ledekannya? Ini yang digali kalau ingin tahu tentang jin ya. Jadi agak dalam, tapi jangan terlalu dalam, hati-hati ya. Jadi ini kenapa tiba-tiba dia punya rasa? Saya ingin membicarakan ini tiba-tiba ini tersinggung. Akhirnya jadi cekcok, saling pukul. Nah, yang harus dikaji adalah kenapa saat itu Anda yang pernah mengalami masalah pasti mengalami dan merasakan. Coba renungkan baik-baik yang saya bicarakan ini. Sebelum kita mengucapkan, di dalam batin kita tuh ada sesuatu yang mengajak berkata itu. Ada sesuatu yang meluap ingin membicarakan ini. Lalu tanpa kontrol kita bicarakan. Ada rasa di sini. Nah, itu tandanya berarti ada yang mengendalikan. Coba deh direnungkan. Karena kembali ilmu gaib itu adalah ilmu batin. Ilmu batin itu adalah penuh rasa. Jika Anda merasakan di dalam tubuh manusia ada jin, ada pemicu-pemicu. Contoh melihat wanita yang montok. Yang bohai gitu ya. Nah, melihat wanita yang bohai, montok gitu ya. Kalau imannya sudah siap, dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Terpengaruhnya dari mana? Kembali, coba ada renungkan. Coba direnungkan nih ya, direnungkan. Ketika melihat, timbulnya itu dari sini dulu ada. Kalau kita pakai rasa ya, dari sini tuh ada dari dalam tuh. Naik. Kalau dikaji tentang hakikatnya manusia, dikaji jin itu bisa mempengaruhi manusia. Kalau dikaji itu ada timbul lalu ke badan tuh beda rasa, Kalau masalah dari ucapan, kembali dikuasai dari sini, ingin mengucapkan sesuatu boleh dirasakan, silahkan. Mungkin merasakan ya. Nanti diucapkan, lalu kita yang mendengar, bukan kita nggak pernah mendengarkan ejekan, bukan kita nggak pernah mendengarkan candaan siapapun. Tetapi entah kenapa saat kita mendengar dari ini, kita langsung meluap, terjadi kekerasan atau lain-lain, pertikaian atau permusuhan. Nah, itulah berarti jin itu ada di dalam tubuh kita. Dan sebetulnya yang tidak percaya pun ada jinnya. Bisa. Buktinya seperti apa? Buktinya seperti tadi. Pernah nggak kita bertengkar dengan istri? Yang udah menikah. Nggak bisa ngelak ini. Sering. Nah, kenapa tiba-tiba panas melayani istri? Jadi rasa ini. Ya, rasa dari dalam sini. Kita melihat si istri ABCD, kita langsung di sini panas.
Nah, kalau Anda mau tahu, ya itulah cara kerja setan atau jin itu, ya itu. Jadi ketika kita mencari jin, jangan jauh-jauh dulu yang ngabung kelek ya. Jangan jauh-jauh yang ngabung kelek. Cari jin dalam diri kita aja dulu. Nah, cara mencarinya seperti apa? Ya tadi, silahkan dipakai riset, silahkan diteliti dengan baik-baik. Boleh dengan konsentrasi. Tentunya harus konsentrasi, karena kalau tidak merasakan tidak akan terasa. Kalau ingin tahu keberadaan jin dalam tubuh kita seperti tadi, ya, yang tidak percaya pun tetap ada arus jinnya, ada arus setan. Yang tidak percaya sekalipun. Kenapa? Seperti tadi contohnya. Ketika kita bertengkar dengan istri kita bertengkar dengan saudara kita, dengan siapapun, awal mulanya itu ada pemantik di sini, merasa panas. Kita bukan bicara mata. Kalau mata kan jelas seperti tadi. Kenapa kamu ngomong gitu tadi? Kalau kamu nggak ngomong gitu, saya nggak marah. Kan kamu duluan yang ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, saya nggak marah. Nah, kan gitu ya. Bukan ininya. Yang dimaksud saya itu bukan konteks ininya. Bukan konteks misal si A mukul ke sini. Nah, saya tersinggung. Ya, kalau konteks alam nyata, saya tersinggung karena si AA mukul ke sini. Mukul ke sini. Ini konteks alam nyata. Alam nyata dilihat oleh mata. Mukul lah. Saya kesinggung, ya. Oh, saya kan kamu, kenapa dipukulin kamu? Gitu. Nah, kenapa? Karena ada ego di dalam diri. Panas. Saya merasa A. Gitu. Pukul A misal. Tak. Nah, di sini tuh untuk pasti ada yang pernah mengalami pukul. Tak. Di sini langsung timbul tak. Ada sedikit tekanan di daerah sini. Ada sedikit tekanan dan mulai ada pemikiran mengalir ke otak. Napas mulai berbeda. Coba direnungkan, dirasakan baik-baik. Benar ya? Napas mulai berbeda, lalu di sini ada sedikit ganjalan. Itulah cara jin menguasai manusia. Bukan konteks ininya, bukan. Gitu. Kalau ingin tahu jin dalam tubuh manusia itu seperti tadi. Pukul lagi ya. Tak, bukan ininya yang dilihat, bukan tangannya ini, bukan. Yang jadi pertanyaan, ini kan orang udah tahu, oh, saya Kangmu agak ganteng sedikit, gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba gini? Padahal secara logika ini juga berpikir, tapi tiba-tiba ini tuh iseng, gini. Nah, timbul rasa ingin. Siapa yang menimbulkan itu? Nah, di sini untuk menjadikan permasalahan, ingin mengadu domba. Dikuasai dulu ini, karena dia ingin menguasai ini, nggak bisa, kesini dulu. Kuasai dulu, iseng. Nah, saya langsung ada kepancing, dikuasai lagi karena si jin ini udah sekongkol, yang satu di sini, yang satu di sini. Saya tekan bagian ini, kamu kendalikan bagian ini. Saat saya kasih sinyal ini, kamu langsung gempur bagian ini. Itu di titik manusia ada. Kalau yang belajar anatomi tubuh manusia mungkin sebetulnya ada ya. Kalau kita mempelajari anatomi manusia, anatomi tubuh manusia, sebetulnya ada titik-titik di situ. Ya ini untuk para yang ahli di bidangnya mungkin. Ada titik dalam tubuh manusia yang untuk menjadi pengendali. Seperti itu ya. Nah, jadi bukan konteks ininya ya, bukan konteks si Akang memukul saya ininya, bukan. Ini konteks alam nyata. Lahir ya. Nah, kalau mau tahu setan atau jin, bukan konteks alam nyata ini yang terlihat tangan dan saya. Oh ya jelas saya marah, orang saya dipukul, ini konteks nyata. Nah, yang saya bicarakan diulang-ulang ya, maaf diulang-ulang agar paham. Yang saya bicarakan adalah konteksnya. Kenapa si AA ini punya pemikiran dan punya rasa, dan kenapa tangan ini mau bergerak ke sini? Coba dipahami baik-baik dengan perasaan ke dalam. Karena di situ ada rasa yang ingin. Dan saya sebagai orang yang dipukul, saya sudah dikuasai juga. Jadi sebelum ini bergerak, si jin itu ada di sini satu, di saya satu. Seperti tadi ceritakan. Nanti saya tekan titik ini, kamu
hajar titik ini. Ini agak dalam ya, maaf. Kamu hajar titik ini. Begitu sih ini, tak, saya langsung tes di dalam sini tuh ada kayak semacam pecah gitu. Ada yang merasakan emosi mendadak tiba-tiba? Nah, emosi ini yang saya bahas maksudnya. Di dalam sini ada langsung tes. Karena apa? Karena udah di sini udah dari tadi standby, di sini juga standby. Begitu ke sini, tak, langsung saya tak, dengan gejolak, dengan pemikiran saya kan gini, saya kan gini, saya kan gini. Hah? Nah, langsung jadi permusuhan, pertikaian. Intinya berdomba. Nah, karena jin itu ingin membuat kita terpecah belah. Itu jadi jin itu ada bisa merasuki, bisa merasuki, tapi ada kadarnya, ya. Itu salah satu contoh jin ada dalam tubuh manusia. Bisa merasuki ya bisa, orang tadi aja bisa buat masalah.